Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati dan teman saya Alivia Sulistiana. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi supply chain. Pengertian supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Definisi strategi supply chain. Strategi pada hakikatnya bukanlah sebuah keputusan atau aksi tunggal, melainkan kumpulan berbagai keputusan dan aksi yang dilakukan oleh organisasi atau beberapa organisasi secara bersama-sama. Berbagai keputusan dan aksi ini dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditentukan. Dalam konteks supply chain, keputusan ini merupakan pendirian pabrik baru, penambahan kapasitas produksi, penggabungan dua fasilitas produksi, perancangan produk baru, pengalihan tanggung jawab, pengelolaan persediaan ke supplier, pengurangan jumlah supplier, dan lain sebagainya. Strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara perusahaan mencapai misi atau tujuan. Strategi akan memaksimalkan keuntungan korporatif dan meminimalkan keterbatasan persaingan. Secara singkat, strategi perusahaan adalah suatu rencana yang merupakan satu kesatuan pengikat semua bagian perusahaan menjadi satu, bersifat luas, yaitu meliputi semua aspek dalam perusahaan dan terpadu integrate, yaitu semua strategi selaras dan serasi secara satu dengan yang lainnya. Tujuan strategi pada supply chain. Tujuan strategi perlu dicapai untuk membuat supply chain menang, setidaknya bertahan dalam persaingan pasar. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka supply chain bisa menyediakan produk yaitu yang murah, yang berkualitas, tepat, dan bervariasi. Dalam konteks operasi supply chain, tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai apabila berbagai kemampuan untuk beroperasi secara efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, serta inovatif. Kemampuan CS beroperasi secara efisien, beroperasi secara benar, beroperasi secara cepat, fleksibel, dan menghadapi perubahan, inovatif, dan menghasilkan produk baru. Aspirasi pelanggan, harga terjangkau, produk berkualitas, pengiriman tepat, dan banyak variasi. Pengambilan keputusan ada 3: strategi, taktis, dan operasional. Yang pertama, keputusan strategi adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, keputusan taktik adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah. Yang ketiga, keputusan operasional adalah keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah. Karakteristik produk dan pasar itu ada 2. Yang pertama, produk fungsional. Produk fungsional biasanya memiliki sedikit variasi. Kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu relatif tidak berubah karena konfigurasinya standar, variasinya sedikit, dan siklus hidupnya panjang. Maka permintaan terhadap produk-produk seperti ini relatif stabil dari waktu ke waktu, sehingga mudah untuk diramalkan. Metode-metode ramalan sederhana bisa digunakan dan bisa menghasilkan tingkat akurasi yang relatif tinggi. Karena akurasi ramalan tinggi, tingkat kekurangan produk atau stock out rate bisa ditekan sampai pada level 1-2%. Penurunan harga atau diskon secara besar-besaran tidak lumrah untuk produk seperti ini karena musim penjualannya tidak terbatas, hanya beberapa bulan saja. Contoh produknya itu
kertas HPS A4 80 gram, stapler, paku payung, CD, lampu pijar, dan pensil. Yang kedua, produk inovatif. Produk inovatif memiliki sifat-sifat yang sebaliknya. Setiap kelompok produk inovatif memiliki variasi sampai ratusan atau ribuan. Tiap produk hanya akan bertahan sebentar di pasar dan akan digantikan oleh variasi produk lain yang baru dikembangkan. Perkembangan teknologi yang cepat serta selera pasar yang cepat berubah menyebabkan pendeknya siklus hidup produk-produk inovatif seperti ini. Karena karakteristiknya yang demikian, kesalahan ramalannya biasanya jauh lebih besar dibandingkan produk-produk fungsional. Sebagai konsekuensinya, baik kekurangan produk stock out rate maupun kelebihan persediaan sama-sama sering terjadi. Kelebihan produk akan memaksa perusahaan melakukan penurunan harga secara besar-besaran di akhir musim jual, sedangkan kekurangan produk membuat pelanggan kecewa dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau opportunity loss. Efisiensi atau responsif. Karakteristik yang berbeda antara produk fungsional dan inovatif menyebabkan keduanya membutuhkan strategi supply chain yang berbeda. Untuk produk fungsional berfokus pada upaya untuk meminimumkan ongkos-ongkos basic sepanjang supply chain. Sebaliknya, pendekatan untuk menciptakan efisiensi tidak akan cocok untuk produk-produk inovatif. Produk inovatif lebih ke arah responsif, di mana bisa berarti melakukan riset pasar dengan lebih baik sehingga bisa menangkap apa yang diinginkan, meningkatkan kemampuan inovasi sehingga bisa memunculkan produk-produk baru yang memang disukai pelanggan. Menciptakan kesesuaian antara karakteristik produk atau pasar dengan strategi supply chain akan menyebabkan supply chain bertahan atau unggul di pasaran. Kesesuaian tersebut atau juga disebut strategi fit, di mana sebenarnya area strategi fit sendiri ada di tengah-tengah untuk menunjukkan bahwa tidak semua produk ada pada kategori murni, fungsional, atau inovatif. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.